Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Kembali lagi di channel Hikmatul Salrido. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai panduan penggunaan EMIS emigrasi guru. Nah, Bapak Ibu guru sebelumnya pasti pernah mendengar apa sih itu EMIS? Nah, di video kali ini kita akan belajar panduan lengkap penggunaan EMIS emigrasi guru agar Bapak Ibu guru mengetahui bagaimana sih penggunaan EMIS itu. Pokok pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai apa itu EMIS, kemudian ada peran dan fungsi EMIS, kemudian ada proses emigrasi data dari simpatika ke EMIS, kemudian ada panduannya, cara mengelola data, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke pokok pembahasan. Apa itu EMIS? EMIS atau Education Management Information System adalah sistem informasi yang digunakan oleh Kementerian Agama untuk mengelola pendidikan madrasah, RA, serta pendidikan keagamaan lainnya. Tujuan utama EMIS adalah menyediakan data yang akurat, up-to-date, dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Peran dan fungsi EMIS 4.0 dalam dunia pendidikan madrasah. Nah, Bapak Ibu guru, EMIS 4.0 dirancang sebagai pusat informasi terpadu bagi madrasah, guru, dan tenaga kependidikan atau TENDIK. Dengan adanya sistem ini, data penting seperti keaktifan guru, riwayat pendidikan, tugas-tugas yang diberikan, hingga absensi dapat diakses dan dikelola secara langsung oleh pengguna yang berwenang, yang memiliki tujuan utamanya yaitu untuk memfasilitasi proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mendukung penyediaan data yang dapat digunakan untuk analisis pendidikan pada tingkat lokal maupun nasional. Fitur utama yang ada di EMIS 4.0 ini yaitu pertama, pengelolaan data, kepegawaian, dan sertifikasi secara lebih terintegrasi. Kemudian yang kedua, sistem migrasi data otomatis dari simpatika dan simpek. Terakhir, kemudahan dalam melihat status keaktifan dan SKBK atau surat keterangan beban kerja sebagai syarat tunjangan. Nah, yang kedua, proses migrasi data dari simpatika dan simpek ke EMIS 4.0. Dalam proses transisi ke EMIS 4.0, sebagian data akan dimigrasikan otomatis dari sistem sebelumnya. Namun, ada beberapa jenis data yang harus diinput ulang secara manual oleh pengguna. Ini bertujuan agar data yang tercantum benar-benar up-to-date dan akurat. Data yang ditransfer otomatis yaitu data pribadi seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan informasi lainnya. Kemudian yang kedua ada data tugas, yaitu informasi tentang tempat tugas di madrasah, nomor SK, jenis PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada data sertifikasi. Data sertifikasi dari simpatika akan otomatis dipindahkan, termasuk NRG yaitu nomor registrasi guru. Nah, apa data yang perlu diinput ulang? Yang pertama yaitu riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan formal mulai dari SD hingga perguruan tinggi harus dilengkapi kembali, termasuk upload ijazah yang diperlukan untuk verifikasi data. Kemudian, panduan aktivasi dan login akun guru di EMIS 4.0. Untuk dapat menggunakan EMIS 4.0, guru dan TENDIK perlu memperoleh akun EMIS yang bisa didapatkan dari operator madrasah. Akun ini memberikan akses ke berbagai fitur EMIS,
dari pengelolaan data pribadi hingga ke data keaktifan. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, peroleh akun dari operator madrasah terlebih dahulu. Guru atau tendik dapat meminta akun emis dari operator madrasah, sementara pengawas dapat mendapatkannya dari Kemenak. Kemudian yang kedua, periksa email aktif. Nah, Bapak Ibu guru bisa pastikan menggunakan email yang aktif untuk menerima notifikasi dari emis. Yang ketiga, ganti password awal. Setelah menerima akun, segera ganti password untuk keamanan Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana sih cara mengelola data pribadi dan kepegawaian di emis 4.0? Dalam emis 4.0, guru dapat memperbarui data pribadi dan kepegawaian mereka. Namun, untuk data yang berkaitan dengan kependudukan, perubahan hanya bisa dilakukan melalui Verval PTK. Data induk kependudukan meliputi NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung yang diverifikasi melalui Dukcapil. Nah, data ini hanya bisa diubah melalui Dukcapil setelah diverifikasi oleh Verval PTK. Kemudian ada riwayat pendidikan formal. Data pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi wajib diinput lengkap dan benar beserta file ijazah yang diupload untuk verifikasi. Kemudian, proses sertifikasi guru melalui emis 4.0. Salah satu fitur utama di emis 4.0 adalah pengelolaan data sertifikasi guru. Data ini sangat penting karena mempengaruhi tunjangan yang diterima guru dan memastikan status keaktifan guru dalam proses belajar mengajar. Pengisian data sertifikasi guru dapat menginput data sertifikasi melalui emis, termasuk NRG, nomor peserta, dan LPTK penyelenggara. Kemudian, konversi NPK ke NUPTK. Untuk konversi ini, guru harus memastikan bahwa data kependudukan sudah valid dan terintegrasi dengan Dukcapil. Nah, Bapak Ibu guru juga harus memahami status keaktifan di dashboard emis 4.0. Ada 3 status utama, yaitu aktif, tanpa tugas, dan tidak aktif. Jadi, Bapak Ibu guru, ketika status aktif, maka saat guru memiliki tugas utama di madrasah pada tahun ajaran berjalan. Nah, ketika tanpa tugas, itu artinya jika guru belum mendapatkan tugas utama. Nah, dan terakhir, ketika informasinya tidak aktif, artinya apa? Jika guru keluar dari madrasah atau sudah pensiun. Kemudian ada fitur absensi dan sistem tunjangan di emis 4.0. Absensi guru dilakukan langsung melalui akun emis setiap bulan. Absensi ini digunakan untuk menentukan kelayakan tunjangan yang diperoleh guru non-ASN yang memenuhi kriteria. Sistem absensi digital dilakukan setiap bulan. Absensi harus diselesaikan tepat waktu hingga tanggal 15 pada bulan berikutnya. Kemudian pada analisis tunjangan, tunjangan diberikan berdasarkan beberapa kriteria seperti JTM pembelajaran, sertifikasi, dan usia. Emis juga memiliki tantangan dan solusinya. Nah, baik Bapak Ibu guru, beberapa kendala yang mungkin dihadapi guru adalah kesulitan dalam migrasi data, perubahan data, atau kesalahan teknis saat mengakses emis. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat membantu. Yang pertama, berkoordinasi dengan operator madrasah. Selalu pastikan untuk berkomunikasi dengan operator madrasah dalam mengatasi kendala teknis. Kemudian, Bapak Ibu guru periksa data secara berkala. Pastikan semua data pribadi dan data tugas sudah sesuai dan terverifikasi.
Nah, kesimpulannya, dengan MIS 4.0, pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan di madrasah menjadi lebih mudah dan efisien. Sistem ini juga mendukung verifikasi data yang lebih cepat, serta meningkatkan akurasi dalam pencairan tunjangan. Diharapkan, ke depan MIS dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi dunia pendidikan di madrasah. Baik, sekian video kali ini. Semoga video yang saya sampaikan dapat berguna bagi Bapak Ibu guru yang sedang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.